Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan rapat seperti kemarin. Jadi hari ini kita sudah berada di hari ketiga pasca kejadian gempa bumi 7,2 SR di Provinsi Sanubari yang terdampak pada tiga kabupaten, yaitu yang pertama ada Kabupaten Saliwang, Ambara, dan Rawang. Bisa kita lihat ada tiga kabupaten yang terdampak dan berhasilkan hasil RH gizi pada Kabupaten Ambara terdapat eh, 47 pengungsian. Lansia sebanyak 1.441, ibu hamil terdapat 7.684, ibu nifas 33 orang, bayi 0 sampai 5 bulan 720, bayi 6 sampai 11 bulan 1.100, dan anak-anak 12 sampai 22 bulan 800 orang. Anak 24 sampai 59 bulan terdapat 900 orang dan remaja putri sebanyak 545 orang dan disabilitas 12 orang. Kemudian yang terakhir yaitu penderita penyakit kronis terdapat 21 orang. Pada Kabupaten Saliwang terdapat 28 tempat pengungsian dengan lansia sebanyak 864 orang, ibu hamil 4.610 orang, ibu nifas 21 orang, bayi 0 sampai 5 bulan terdapat 432 orang, bayi 6 sampai 11 bulan 800 orang, dan anak 12 sampai 23 bulan sebanyak 550 orang, anak 24 sampai 59 bulan sebanyak 442 orang, remaja putri 233 orang, disabilitas 9 orang, dan yang terakhir yaitu yang terkena penyakit kronis ada 13 orang. Kemudian pada yang terakhir ada Kabupaten Rawang dengan jumlah pengungsian 19 orang dan lansia 576 orang, ibu hamil 3.074 orang, ibu nifas 15 orang, bayi 0 sampai 5 bulan 288, bayi 6 sampai 11 bulan 750, anak 12 sampai 23 bulan sebanyak 655 orang, dan anak 24 sampai 59 bulan sebanyak 375 orang, remaja putri 112 orang, disabilitas 6 orang, dan yang terakhir yaitu penderita penyakit kronis sebanyak 17 orang. Kemudian gempa ini mengakibatkan banyak kerusakan dan korban jiwa. Diperkirakan ada 1.500.000.000 jiwa terkena dampak dari gempa ini, termasuk 7.800 balita, dan lebih dari 20.000 orang saat ini sudah tinggal di kamp pengungsian. Perkiraan awal menunjukkan sekitar 80.000 orang telah meninggalkan daerah yang terkena dampak. Sekitar 50% fasilitas kesehatan di wilayah terdampak rusak dan tidak dapat berfungsi. Kemudian, kebutuhan prioritas kita sebagai tim subklaster gizi yaitu yang pertama ada air bersih, sanitasi dan kebersihan, layanan kesehatan dan gizi, pemulihan infrastruktur dan layanan publik, tempat tinggal, perlindungan, makanan, logistik, dan pemulihan ekonomi. Kemudian untuk hasil analisis pasca bencana ini selama 3 hari ini, saya akan pertanyakan kepada Rismawati Latifah sebagai subklaster gizi. Jadi bagaimana Rismawati Latifah perkembangan analisis dari pasca bencana selama 3 hari ini? Baik, terima kasih koordinator. Saya di sini sebagai subkluster gizi bersama rekan-rekan yang lain sudah melaksanakan perencanaan pada rapat sebelumnya. Pertemuan kita kali ini akan menganalisis dan mengevaluasi kembali pelaksanaan pemberian makan bayi, pencegahan gizi buruk, dan dukungan untuk kelompok rentan yang mengungsi pada lokasi terdampak di Provinsi Sanubari berdasarkan tim yang menanganinya, di mana penentuan kebutuhan tersebut dilakukan melalui hasil RHA gizi dalam 24 jam setelah bencana. Koordinasi antar tim ini penting untuk menjamin pendistribusian bantuan gizi yang tepat dan efektif, serta meminimalkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam penanganannya. Langsung saja saya serahkan kepada aksi cepat tepat untuk memaparkan hasil analisis yang telah dilakukan. Baik, terima kasih Subklaster Gizi atas kesempatannya. Baik, saya sebagai tim aksi cepat tepat, selama 3 hari bencana ini, saya sebagai tim aksi cepat tepat telah melakukan beberapa tugas. Yang pertama itu kami memastikan keberlanjutan pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping bagi anak, serta mengawasi distribusi susu formula untuk mencegah resiko kesehatan.
Yang kedua, tim kami melakukan identifikasi kasus gizi buruk, menyediakan fasilitas kesehatan rujukan, dan memastikan ketersediaan obat untuk penanganan gizi. Dan yang terakhir, tim kami telah memastikan pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan seperti ibu menyusui dan lansia melalui dapur umum. Namun, ada beberapa kendala yang dialami tim cepat tepat selama 3 hari bencana ini. Yang pertama itu kesulitan menjangkau medan-medan tertentu sehingga menghambat distribusi bantuan dan pemantauan kondisi masyarakat. Yang kedua yaitu bantuan seringkali datang terlambat dan tidak merata sehingga beberapa daerah terisolir tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan. Dan yang terakhir, tim kami kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah dan kebutuhan pengungsi dapat mengganggu perencanaan intervensi gizi. Mungkin itu saja yang keterhambatan yang telah tim kami alami. Saya kembalikan kepada subkluster gizi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada aksi cepat tepat yang telah memaparkan hasil analisisnya. Selanjutnya langsung saja saya persilakan kepada BSM Umat untuk memaparkan hasil analisis yang telah dilakukan. Baik, terima kasih. Kami BSM Umat telah mengirimkan bahan makanan dan suplemen gizi di beberapa lokasi pengungsian. Meskipun kami memiliki kendala terhadap akses ke lokasi terpencil karena akses jalan yang terputus. Kami juga telah membuat beberapa posko kesehatan dan konseling gizi untuk melihat status gizi masyarakat dan beberapa dapur gizi di lokasi pengungsian. Tapi kami perlu beberapa bantuan dari masyarakat lokal untuk penyediaan makanan di dapur gizi. Kami memiliki kendala terkait keterbatasan anggaran dalam penyediaan bahan makanan dan juga kami masih membutuhkan informasi lokasi prioritas agar kami dapat menyelesaikan kebutuhannya. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada BSM Umat telah memaparkan hasil analisisnya. Selanjutnya, langsung saja saya serahkan kepada tim Gerak Cepat Gizi untuk memaparkan hasil analisis yang telah dilakukan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya tim Gerak Cepat. Jadi selama 3 hari ini kami telah menyediakan bantuan pangan dan suplemen gizi. Kami juga telah memberikan edukasi dan penyuluhan gizi serta pemeriksaan rutin terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang ada di sana. Setelah itu kami juga telah menyediakan pos-pos pelayanan untuk memantau status gizi dan layanan kesehatan. Tetapi dari yang saya lihat ternyata banyak pusat-pusat atau kendala pengungsian pengungsian tidak memiliki tempat berlindung yang layak, seperti akses terbatas untuk ke kamar mandi dan air dengan penerangan yang tidak baik, sehingga menyebabkan berbagai persoalan terkait keamanan dan perlindungan yang ada di sana. Mungkin itu saja dari saya serahkan kepada subkluster gizi. Baik, terima kasih kepada tim Garap Cepat Gizi. Mungkin itulah tadi pemaparan hasil analisis yang telah saya dan rekan-rekan saya lakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan hasil analisisnya, di mana kalian sudah melakukan sesuai dengan tugas masing-masing. Untuk itu, kami sebagai tim subkluster gizi akan mendiskusikan kembali apa solusi yang akan dilakukan. Selanjutnya, saya serahkan kepada koordinator. Baik, terima kasih kepada subkluster gizi beserta rekan-rekan sekalian. Jadi itulah tadi hasil analisis dan laporan pasca bencana selama 3 hari ini pada Provinsi Sanubari. Eh, Mungkin itu saja hasil rapat yang kita bahas pada hari ini. Kemudian mengenai kendala yang telah rekan-rekan sekalian sebutkan, kita akan carikan solusinya dan diskusikan pada rapat berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada subkluster gizi dan rekan-rekan sekalian karena sudah meluangkan waktu untuk rapat kali ini. Saya akhiri rapat kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.